Halo, selamat datang. Nama saya Satwika dan senang sekali berjumpa lagi dengan kalian di kelas Psikologi Seni. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai tinjauan budaya dan humanisme pada seni dan kreativitas. Oke, pembahasan di kelas ini akan dibagi menjadi dua tema besar, yakni yang pertama adalah budaya, seni, dan kreativitas, serta yang selanjutnya adalah kreativitas dan seni menurut teori humanistik. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai budaya dan seni dan kreativitas ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita tilik lagi definisi dari budaya dan kesenian atau seni itu sendiri ya. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh dari dalam negeri maupun luar negeri yang mendefinisikan budaya itu apa gitu ya. Nah, di sini kita akan ambil pengertian menurut Hofstede dan E.B. Taylor saja. Jadi mereka mengatakan bahwa budaya itu merupakan cara hidup gitu ya, yang dimiliki secara bersama-sama dan berkembang pada sekelompok masyarakat, sekelompok orang atau sekelompok individu gitu ya. Dan cara hidup tersebut kemudian diwariskan secara turun temurun. Apa sih yang termasuk dalam cara hidup tersebut? Itu mencakup berbagai macam aspek ya. Jadi termasuk struktur nilai-nilai yang dipakai di kelompok orang-orang tersebut, praktek-praktek yang diyakini seperti religi atau agama, kemudian politik, adat istiadat, bisa berupa bahasa, perkakas atau tools, kemudian bangunan, arsitektur ya, dan juga tidak ketinggalan di sini karya seni. Nah, tentu saja seni itu merupakan bagian dari budaya ya, eh, dan tidak terpisahkan dari budaya. Dan seni itu mengandung usaha kreatif atau penciptaan gitu ya, dan dapat berupa gambar, lukisan, tarian, musik, arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, jika kita akan menilik dari sudut pandang psikologi budaya, ya, Glavenung di sini mengatakan bahwa kreativitas seorang individu itu tidak bersifat individual gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan pembahasan dari teori kognisi dan persepsi minggu lalu, kalau psikologi budaya itu memandang bahwa kreativitas kesenian yang dihasilkan oleh seorang seniman, seorang individu seniman itu tidak bisa terlepas dari hubungan si individu seniman itu dengan lingkungannya, ya. Tidak terlepas dari relasi yang ada, yang terbangun secara mendalam oleh seniman tersebut dengan lingkungan di sekitarnya, ya, termasuk dengan orang lain yang ada di sekitarnya, kemudian budaya yang berkembang di saat penciptaan itu dilakukan dan sebagainya. Ya, jadi sebagai contoh, seorang pelukis itu tidak mungkin bisa menciptakan lukisan yang spektakuler gitu ya, yang menggambarkan kehidupan Renaissance, misalnya seorang pelukis di zaman Renaissance gitu. Jika pelukis itu tidak punya relasi yang mendalam antara dia secara individu dan kebudayaan Renaissance pada waktu tersebut gitu ya. Nah, lebih lanjut dari sudut pandang psikologi budaya, seni itu punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi masyarakat dengan mengubah pendapat serta menanamkan nilai-nilai pada masyarakat tersebut gitu. Nah, seni ini juga punya andil dalam menerjemahkan pengalaman melintasi ruang dan waktu. Apa ini maksudnya? Ya, kalau menurut psikologi budaya, seni di sini malah berfungsi sebagai alat komunikasi gitu ya. Jadi dia bisa menjadi media bagi seorang manusia untuk bisa berkomunikasi dengan manusia lain gitu, meskipun mereka terpisahkan gitu, terpisahkan dengan perbedaan budaya. Bahkan bisa berkomunikasi, menjembatani komunikasi antara manusia dan manusia yang lain yang terpisahkan oleh perbedaan waktu kehidupan gitu ya. Bagaimana kemudian bisa berkomunikasi? Ya tentu saja melalui bentuk kesenian tersebut, entah itu lukisan, entah itu musik, atau cerita seperti folk story dan sebagainya. Sebagai contoh ya, misalnya kita yang hidup di tahun 2020 ini, ya kita dapat berkomunikasi dengan Leonardo da Vinci yang dia hidup di tahun 1500-an misalnya. Nah, kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan Leonardo? Ya ini misalnya melalui lukisannya gitu. Misalnya contohnya Mona Lisa. Dengan kita melihat lukisan Mona Lisa, kita bisa berkomunikasi gitu dengan Leonardo dan mengerti bagaimana umumnya wanita di zaman itu berpakaian, berbudaya, berbusana, tipikal wajah atau bentuk tubuh perempuan di zaman Leonardo hidup pada waktu itu gitu ya. Kemudian juga selain itu bisa mengerti hal-hal penting atau menarik yang hal-hal
penting dan menarik bagi Leonardo da Vinci itu seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa melihat lebih lanjut dari fungsi budaya dari seni itu tersebut ada beberapa ya. Yang pertama di sini seni itu merupakan perwujudan masyarakat dan cerminan identitas masyarakat yang rumit gitu. Jadi seni ini merupakan sebuah bentuk kebudayaan gitu, tapi dia ini tuh miti gitu, artinya kayak asupan gitu ya. Jadi hanya dengan melihat sebuah karya seni yang diciptakan di suatu era atau budaya tertentu, kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai identitas masyarakat ketika seni itu diwujudkan. Gitu. Sebagai contoh di sini misalnya ketika kita melihat tarian klasik Jawa gitu contohnya. Nah hanya dengan melihat kesenian tersebut kita bisa melihat identitas masyarakat keraton pada waktu tarian itu dibuat ya. Jadi dari ragam gerak misalnya, motif gerak yang tarian tersebut, kita bisa melihat kepribadian orang Jawa yang sabar dan lemah lembut misalnya. Kemudian dari pakaiannya kita bisa tahu bahwa kebudayaan Jawa itu sangat berfokus pada detail dan keindahan gitu ya misalnya. Kemudian misalnya dari musik pengiring tarian tersebut kita bisa mengetahui jalan cerita tarian dan makna filosofis yang dipakai orang-orang Jawa dalam menata kehidupan sehari-harinya atau way of life mereka gitu. Misalnya sebuah paham atau filosofi tentang manunggaling kawula Gusti atau menyatunya manusia dengan Tuhan mereka. Baik. Selanjutnya, fungsi budaya pada seni yang selanjutnya adalah seni di sini itu bisa membawa makna dalam kehidupan manusia dan tentu saja membantu untuk melestarikan budayanya manusia itu sendiri ya. Sebagai contoh di sini adalah upacara Holi di India gitu ya, yang dia sangat indah menggunakan bubuk warna-warni gitu ya dan mulai terkenal di seluruh dunia gitu ya. Nah, upacara ini sebenarnya telah ada sejak abad keempat gitu. Jadi tradisi ini berupa melepaskan atau menaburkan serbuk warna-warni gitu ya, yang diyakini itu bermula dari kisah Dewa Krishna yang sedang jatuh cinta pada Radha. Nah, ada makna-makna tersendiri pada warna-warni tersebut, yaitu misalnya merah itu berarti kehidupan, pernikahan, kemudian kuning melambangkan kemakmuran, hijau melambangkan kesuburan, dan biru melambangkan perdamaian dan cinta. Nah, makna yang ada di balik festival kesenian Holi ini ya, kan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi secara tidak langsung kemudian seni ini melestarikan budaya dan identitas kebudayaan Hindu di India itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah fungsi budaya dari seni yang lain adalah juga seni itu mencerminkan budaya yang selalu berubah gitu ya. Dan seni itu juga punya kemampuan untuk mengubah nilai-nilai masyarakat yang ada, yang telah ada itu bisa diubah gitu. Untuk memberikan gambaran fungsi seni ini, saya memberi contoh dari penelitian salah satu bimbingan skripsi saya. Ya, jadi dia melakukan penelitian mengenai anime atau manga ya, yang bertemakan boys love gitu, dari Jepang gitu. Ya, jadi komik ini, anime ini berisi mengenai cerita percintaan antara sesama laki-laki ya. Nah, ternyata komik genre ini banyak disukai oleh perempuan. Ya, kemudian mereka sering disebut dengan fujoshi gitu. Nah, terlepas dari pro kontra percintaan sesama jenis gitu ya. Nah, di Jepang komik ini kemudian bisa membawa perubahan atau pergeseran nilai orang-orang Jepang, yakni di mana mereka jadi semakin menerima adanya golongan LGBT. Baik. Selanjutnya, kita akan beralih kepada teori humanistik ya. Tadi kita sudah membahas tentang psikologi budaya dan fungsi-fungsi budaya pada seni itu sendiri. Nah, ini kita akan berlanjut kepada kreativitas dan seni menurut teori humanistik. Nah, sebelumnya mari kita ingat-ingat terlebih dahulu, atau kita telaah secara singkat gitu ya tentang teori humanistik. Nah, berbeda dengan perspektif psikoanalitik dan kognitif perilaku yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, teori humanisme di sini memandang manusia sebagai entitas yang cukup berbeda ketika dipandang dari teori psikoanalitik ya. Jadi misalnya kalau dari teori psikoanalitik itu kan memandang bahwa manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadar mereka ya. Dan menurut teori kognitif dan perilaku, manusia itu dikendalikan oleh mekanisme biologis, kemudian sistem saraf, otak, dan sebagainya. Nah, perspektif humanistik di sini memandang bahwa manusia itu punya kehendak bebas gitu. Jadi dia sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka.
keputusan yang mereka buat dan tindakan mereka. Jadi manusia itu punya free will gitu. Punya free will atau kebebasan untuk bisa mengubah sikap dan perilaku mereka. Jadi tidak tergantung pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi teori ini berfokus pada potensi besar manusia yang dimiliki manusia gitu ya. Dan manusia itu bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk bisa berpikir rasional dan berpikir secara sadar. Jadi sudut pandang humanistik ini melihat manusia sebagai entitas yang positif gitu ya, penuh potensi, positif, punya keunikan masing-masing dan punya kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kita akan melihat dua teori humanistik yang penting yang berkaitan dengan kreativitas dan seni, yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow dan resilience dan kreativitas dari Metzel. Yang pertama, Maslow ini menteorikan mengenai hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan manusia ya, dan divisualisasikan biasanya dalam bentuk piramida seperti ini. Jadi meskipun teori ini juga menuai banyak kritik sebenarnya, tapi teori ini kemudian menjadi sangat terkenal ya di seluruh dunia dan dipakai secara luas untuk bisa menjelaskan needs atau kebutuhan manusia. Jadi Maslow berpendapat bahwa manusia itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, yakni kebutuhan fisiologisnya seperti makan, tidur, seks gitu ya. Kemudian meningkat, mereka butuh memenuhi kebutuhan keamanan seperti misalnya mereka butuh pekerjaan, butuh keluarga, butuh rumah gitu ya, properti, butuh keamanan atas tubuh mereka gitu. Kemudian meningkat lagi setelahnya adalah kebutuhan psikologis untuk bisa dicintai gitu ya. Jadi mereka butuh teman, butuh keluarga, butuh sexual intimacy. Nah, setelah itu manusia akan beranjak lagi pada kebutuhan-kebutuhan lanjut yang menuju pada puncak piramidanya ya, yakni memperjuangkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya sendiri ya. Jadi berupa harga diri, berupa kepercayaan diri, memperoleh respect dari orang lain dan sebagainya. Kemudian setelah itu terpenuhi, menariknya yang teratas adalah self actualization sebagai puncak piramida kebutuhan manusia ya, terdiri dari moralitas dan kreativitas. Jadi kreativitas ada di puncak kebutuhan ini. Jadi aktualisasi diri itu bisa dicapai, termasuk kreativitas itu bisa dicapai ketika kebutuhan-kebutuhan lain di bawahnya sudah dipenuhi. Nah, di puncak kebutuhan tadi kan ada kreativitas ya. Jadi menurut Maslow ini kreativitas itu bisa membuat perasaan manusia itu damai gitu ya, dan membuat manusia itu punya sebuah sense of wholeness atau keadaannya utuh gitu ya. Nah, kreativitas menurut teori humanistik ini merupakan representasi keberanian diri untuk bisa membuka diri pada dunia dan berinteraksi. Jadi dia sudah mendapatkan rasa aman, kebutuhan dasar sudah terpenuhi sehingga dia bisa membuka diri dan berinteraksi pada dunianya gitu ya. Jadi dia bisa membebaskan pikirannya untuk berkreasi. Nah, menurut Maslow, kemampuan untuk berkreasi atau menciptakan sesuatu melalui kreativitasnya ini bisa timbul jika dia sudah tercukupi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Maka dari itu Maslow berpendapat bahwa kreativitas adalah sebuah pencapaian tertinggi dari manusia ya. Jadi manusia mencapai potensi yang tertinggi ketika sudah bisa memunculkan keinginan untuk bisa menciptakan. Dia menciptakan sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain tentu saja, dan itu dengan caranya dengan membawa sesuatu yang baru atau penciptaan atau kreasi itu sendiri ke dunia gitu ya. Nah, setelah menilik pendapat Maslow, satu lagi teori humanistik yang lain yang tidak kalah penting adalah penjelasan mengenai kreativitas dari teori si Metzel ini. Jadi utamanya Metzel ini menghubungkan kreativitas dengan resilience atau resiliensi. Jadi apa itu resiliensi? Resiliensi di sini adalah proses adaptif ya yang dimiliki seseorang ketika dia menghadapi kesulitan. Jadi bagaimana orang itu bisa memanfaatkan sumber daya internal atau dalam dirinya dan sumber daya eksternal di luar dirinya yang dia manfaatkan, dia gunakan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dia hadapi. Jadi kemudian Metzel itu menghubungkan biasanya kepribadian seorang yang kreatif itu sama dengan kepribadian orang yang resilience ya. Yakni orang-orang ini punya daya toleransi yang
yang tinggi terhadap keadaan yang ambigu. Maksudnya orang-orang ini tidak merasa terlalu terusik atau terganggu, bahkan kemudian bisa beradaptasi dengan keadaan yang tidak pasti gitu ya. Misalnya di tengah-tengah keadaan tidak pasti karena pandemi ini, misalnya orang-orang yang kreatif dan resilience itu bisa menyesuaikan diri dengan yang baik, menyesuaikan diri dengan baik. Kemudian cara berpikirnya juga fleksibel. Artinya dia bisa melihat suatu permasalahan sebagai sesuatu yang berwarna-warni gitu ya. Jadi tidak hanya hitam putih, bisa berupa abu-abu gitu kan. Tidak hanya benar dan salah saja, tapi dia flexible way of thinking gitu. Jadi ada gradasi dari caranya berpikir dan dia bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi flexible thinking style itu ya, dia bisa mengubah-ubah cara dia berpikir. Nah, kepribadian yang kreatif dan resilience ini juga sering menggunakan humor gitu ya ketika melakukan pendekatan ke masalah-masalah yang serius yang dihadapinya. Ya, orang-orang ini juga kemudian dia punya kesadaran diri yang bagus, kemudian bisa mengekspresikan atau mengungkapkan ide dan pendapatnya dengan baik. Kemudian satu lagi yang menjadi ciri adalah kepribadian kreatif dan resilience ini dia cenderung berfokus untuk menemukan hal-hal yang baru. Ya, dia selalu berpikir untuk menemukan solusi atau sesuatu yang baru gitu ya, ketimbang mengingat-ingat. Jadi gaya belajarnya dia daripada dia lebih suka berpikir menciptakan sesuatu yang baru daripada mengingat-ingat atau menghafalkan pelajaran atau teori gitu ya. Oleh karena itu, kreativitas dan di sini termasuk kreativitas kesenian gitu ya, jadi sering digunakan dalam proses terapi psikologis gitu. Untuk tujuannya bisa meningkatkan resilience atau daya lentur atau daya lentingnya seorang individu itu. Jadi misalnya dalam terapi seni gitu ya, klien itu akan didukung oleh terapisnya untuk mengekspresikan kreativitasnya melalui karya seni, misalnya menciptakan lukisan, musik, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai media untuk bisa melatih si klien ini bisa membuat solusi alternatif akan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi ditranslasi begitu ya. Kreativitas dia dalam penciptaan seni ditranslasi, kemudian bagaimana dia bisa menciptakan solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, jika dirangkum dari teori humanistik tentang kreativitas tadi, maka poin utama dari teori humanistik dalam memandang kreativitas seni di sini adalah bahwa semua orang itu unik gitu ya. Semua orang itu punya potensi sehingga masing-masing dari kita itu punya bawaan untuk bisa jadi kreatif. Jadi nggak ada sekat-sekat, nggak ada pembatasan sama sekali. Dan yang kedua, kreativitas seni ini bisa digunakan untuk meningkatkan well-being atau kesejahteraan gitu ya, baik itu secara emosional, spiritual, kognitif, dan fisik individu gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan resiliensi atau daya lentingnya si individu tadi. Baik, demikian penjelasan singkat saya mengenai sudut pandang budaya, psikologi budaya dan humanistik terhadap kreativitas seni ya. Nah, sekarang giliran Anda untuk berpikir gitu. Silahkan tulis di tulisan Anda di folder assignment di Elok yang sudah saya buat tentang pendapat kalian mengenai tokoh seni atau bentuk kesenian berikut yang akan saya paparkan. Jadi kalian bebas menuliskan apapun ya, sesuai dengan semangat humanisme ya, kita punya kebebasan untuk menuliskan apapun. Namun harus dilandasi permenungan akan perspektif psikologi budaya atau perspektif humanistik. Anda bisa pilih salah satu saja untuk melihat fenomena seni tersebut. Oke, jadi ini saya ambil beritanya dari Kompas. Ya, ini adalah Rianto, dia adalah seorang penari Lengger Lanang dan dia sudah membawakan tariannya di puluhan negara dan kisah hidupnya sudah diangkat oleh Garin Nugroho ya dalam film Kucumbu Tubuh Indahku dan baru saja meraih 8 piala citra ya dan juga menjadi wakil Indonesia nantinya untuk nominasi di Piala Oscar 2020 ini. Nah, jika Anda mau, Anda bisa melihat film tersebut di link page yang sudah saya tampilkan di Elok. Jika Anda mau, kalau tidak juga tidak apa-apa, atau Anda malah juga sudah pernah melihatnya. Nah, sebagai seorang penari dan koreografer, Rianto ini sangat terinspirasi dengan tema ketubuhan ya, yang terinspirasi dari Lengger Lanang, jadi tari khas Banyumas, Jawa Tengah gitu ya. Jadi Lengger Lanang ini tarian yang geraknya perempuan tapi ditarikan oleh laki-laki gitu ya. Nah, Rianto ini terlahir dari keluarga sederhana, bapaknya petani sekaligus tukang becak, ibunya mengurus rumah tangga,
Nah, sejak kecil dia itu suka menari-nari ya, suka bergaya-gaya kemayu gitu, suka main sama cewek, terus dia juga suka dandan-dandan gitu ya. Nah, dia pas masa kecil ada banyak tantangan dalam kehidupannya. Jadi memori akan tantangan itu sangat membekas dan dia berkata bahwa tubuhnya juga merekam perjalanan penuh dengan tantangan tersebut. Nah, Rianto juga mengatakan bahwa tari Lengger Lanang ini sudah ada dalam kebudayaan Banyumas sejak ratusan tahun lalu dan sejak awal memang ditarikan oleh laki-laki gitu ya. Nah, ini adalah bentuk tarian Lengger Lanang itu bentuk kesenian rakyat dari desa ya. Ketika mereka merayakan panen atau upacara bersih desa jauh sebelum itu gitu. Jadi ini tradisinya sudah turun temurun dari nenek moyang kata Rianto. Oke, jadi keunikannya adalah penarinya laki-laki. Jadi komitmen Lengger Lanang di sini benar-benar mencoba melakukan perjalanan tubuh untuk meleburkan maskulin dan feminin dalam bentuk kesenian, kata Rianto. Pada akhirnya, menurutnya, Lengger adalah proses penyatuan tubuh masyarakat dengan sang pencipta. Nah, tadi sekilas background gitu ya. Nah, setelah Anda mendengar cerita tentang Rianto atau Anda ingin menonton filmnya tentang Lengger Banyumasan ini, silakan tuliskan pendapat Anda mengenai Rianto sebagai tokoh seninya, atau Anda bisa menuliskan pendapat Anda tentang bentuk keseniannya, yaitu Lengger Lanang ini. Oke, Anda dibebaskan menulis apapun yang sesuai yang ada di pikiran Anda, namun harus dilandasi permenungan akan perspektif psikologi budaya atau perspektif humanistik ya. Anda bisa pilih salah satu saja. Jadi saya beri contoh, misalnya Anda menuliskan tentang pribadi Rianto sebagai seorang seniman dari perspektif humanistik. Apakah dia memenuhi kriteria piramida kebutuhan menurut Maslow? Apa pendapat Anda? Atau Anda kemudian mau menulis pendapat Anda tentang tarian Lengger Lanang ini dari perspektif psikologi budaya, kesenian sebagai bentuk komunikasi. Ya, dia mau mengkomunikasikan apa sih ke masyarakat misalnya? Atau dari perspektif lain dengan yang barusan kita bahas bersama mengenai psikologi budaya dan humanistik tadi ya. Nah, silakan selamat berpikir dan bersenang-senang begitu ya dengan pikiran Anda, dan tuliskan pendapat Anda, boleh panjang, boleh pendek, terserah. Tapi ingat, masih harus dengan koridor menggunakan teori psikologi budaya maupun teori humanistik tadi. Oke, kita dan pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita akan menempuh UTS ya, atau midterm. Seperti yang saya kemukakan di awal kelas dulu, UTS kita adalah bentuknya reflective essay. Ketika jadwal UTS sudah ada, Anda tinggal mengupload tulisan atau esai kalian di Elok. Saya sudah menyediakan folder UTS di mana kalian bisa mengupload tulisan kalian yang berupa esai reflektif berikut dengan petunjuk esai reflektif tersebut juga sudah saya tuliskan instruksinya di sana lengkap. Anda tinggal menulis dan menunggu jadwal UTS untuk bisa mengupload tugas tersebut. Tapi sebelumnya untuk kelas ini silahkan tuliskan pendapat Anda tentang Rianto dan Lengger Lanang tadi. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan kita akan segera berjumpa kembali setelah UTS. Bye-bye.